अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बना दिया कि इंसान के पास कितना ही मालो मता हो, सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, जवाहरात हो, जागीर हो, मौत के वक्त सबको यहीं छोड़कर हर एक को खाली हाथ दुनिया से जाना पड़ेगा, या किसी को ले जाते देखा। तीसरा दस्तूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना दिया कि जैसे इंसान ने दुनिया की जिंदगी गुजारी है, इसी का नाम अमल है। अमलों को हर शख्स अपने साथ लेकर के जाएगा। किसी अमल को नहमदुहु व नुसल्ली व nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Iman adalah khazanah yang paling penting, peluang untuk memperbaiki akhirat adalah di dunia sebelum datangnya kematian. Dua peristiwa yang hendak kita sampaikan. Yang pertama adalah semua umat membawa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kecuali. Yang kedua, tempat rujuk adalah Al-Quran dan hadis. Untuk itu saudara-saudara sekalian, maka kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita bentuk gash, kita bentuk jaulah. Maulana Ilyas rahmatullah alaih katakan, saya dakwah orang keluar ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala karena rata-rata umat manusia hidup di dunia tanpa memikirkan langsung kehidupan akhirat. Pikirannya hanya tertumpu pada kehidupan di dunia semata-mata. Apabila seseorang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tinggalkan suasana ini dan duduk dalam suasana agama, penuh pikir akhirat, dakwah dan doa dan sebagainya. Orang lain mendapat manfaat darinya dan paling besar manfaat diperoleh orang itu sendiri. Dengan kita belajar keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu dapat mengubah haluan hidupnya dari kehidupan dunia semata-mata kepada kehidupan akhirat. Apabila seseorang itu telah mengubah arah hatinya ke akhirat, maka dia dapat membetulkan dirinya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita berada di tempat kita, ia merupakan medan usaha. Matlamat kita masih jauh, tetapi kita ada harapan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui jamaah masjid, yaitu bagaimana 100% lelaki dan perempuan dapat menjaga sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup taklim, tilawah Al-Quran, anak-anak dapat dididik secara Islam, dan kaum lelaki dapat berdakwah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan wujudkan jamaah masjid. Orang-orang yang membuat jamaah masjid, maka kita buat usaha bagaimana kita buat usaha jaulah gash, penting sekali. Walaupun terpaksa tutup toko, setelah berkumpul maka kita lantik orang terpaksa untuk tutup warung. Setelah berkumpul maka kita lantik orang untuk buat iklan. Sebaik-baik imam atau orang yang berpengaruh yang buat iklan. Kalau tidak, jemaah sendiri, orang daripada jemaah sendiri yang membuat iklan. Maka kita beritahu usaha gash, usaha jaulah akan dibuat, akan berjalan. Maka selepas sholat, orang yang memberi bayan, memberi ceramah, maka terus maju. Dan ahli jamaah lain jangan duduk dulu, tetapi bergerak sedikit untuk membujuk orang banyak ambil bagian.
orang yang memberi penjelasan, orang yang memberikan bayan, maka dia bicara, dia bercakap tentang tujuan usaha daripada gash, usaha jaulah, dan kelebihannya dan kepentingannya, dan bentuk jihad untuk membujuk orang tempatan ambil bagian. Jangan terlalu panjang sehingga gash berlalu, jangan terlalu panjang sehingga jaulah ini berlalu, dan jangan terlalu pendek sehingga maksudnya tidak tercapai. Mungkin 15 atau 20 menit. Setelah itu tashkil, yang bersedia buat usaha bersama-sama. Ada orang yang sanggup dan ada orang yang memberikan keujuran. Yang beri keujuran jangan diberi targib keterlaluan sehingga orang itu menolak semua usaha kita. Tengok keadaan, jangan biarkan ia pergi begitu saja, tetapi biarkan ia pergi dengan pikir agama. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang orang yang hendak buat jaulah, hendak buat gash, duduk rapat-rapat. Jamaah umumi yang hendak keluar kita bentuk menurut jumlah orang yang ada. Kita tentukan ahli-ahli di dalam jemaah jaulah kita. Sekurang-kurangnya ada 2 atau 3 orang lama. Salah seorang orang yang lama dilantik menjadi amir. Orang tua lebih baik. Jika tidak ada halangan, bentuk jemaah 10 orang. Kalau tidak ada, 3 orang pun boleh. Maka dalil rahabar bertugas untuk mentawajuhkan atau menumpukan pikiran orang yang akan ditemui. Orang-orang yang ditemui mungkin sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Semua ahli jamaah adalah ahli dakwah, tetapi mutakalim mewakili semua ahli jamaah yang keluar. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendak memberi kepahaman apa itu gash, apa itu jaulah dan dakwah. Perkara yang harus disampaikan yaitu hamba yang beriman mempunyai hauzanah yang paling besar. Yang kedua, harapan bila bercakap dengan seseorang maka iman dapat bertambah. Kemudian yang ketiga, ajak orang itu untuk datang ke masjid. Tiada susunan kata-kata yang khusus. Mula-mula keluarkan dulu orang itu dari suasana yang didiaminya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gash mingguan atau jaulah mingguan, jaulah tiap pekan atau jaulah pertama dijadikan asas untuk menjumpai setiap laki-laki di dalam muhala kita, dalam masjid kita. Arah keluar terserah pada pertimbangan tuan-tuan. Sebelum keluar boleh buat doa secara ringan. Beberapa orang tetap tinggal di masjid. Seseorang akan takrir dan beberapa orang duduk menjadi mustami' untuk mendengarkan. Beliau bukan untuk bersyarah, tetapi untuk bentuk jihin agar mereka dapat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka berbahagia di akhirat. Jadi yang memberikan takrir, dia memberikan bayan bukan untuk bersyarah, tetapi untuk bentuk jihin, untuk bentuk pikir agar mereka dapat mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia di akhirat. 2 orang kita lantik sebagai istiqbal untuk menerima orang yang datang ke masjid. Kita jemput semua orang.
sebelum duduk di majelis, maka istiqbal tanya, adakah orang tersebut telah sholat? Jika belum, maka istiqbal membujuk untuk sholat dahulu, kemudian duduk di dalam majelis. Orang yang zikir, muzakir, maka sebaiknya orang tua. Jamaah jaulah pertama kita, jamaah gash tiap pekan ini kembali ke masjid. Kira-kira ahli jaulah atau ahli gash ini dapat bersiap sedia untuk sholat dengan takbir yang pertama. Sebelum masuk waktu majelis dibubarkan, supaya orang banyak dapat bersedia untuk sholat. Iklan sebaik-baiknya adalah imam atau orang-orang yang berpengaruh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juru bayan atau mubayin, dia harus bercakap, dia harus menyampaikan dengan mudah. Dia harus menyampaikan dengan mudah, sehingga orang yang pikirannya kecil pun dapat memahami apa yang dibayankan, apa yang disampaikan, apa yang diceramahkan. Kita bentangkan kepentingan agama, kita bentangkan bahwa kejayaan dalam agama, kejayaan sesungguhnya di akhirat, masalah dunia dan akhirat dapat dibereskan. Juru bayan atau mubayin ini, maka dia menyampaikan, dia bercakap penuh perasaan hingga timbul kesan pada para pendengar. Banyak faedah jika kita ikut agama dan ceritakan sedikit kerugian jika tinggalkan amalan agama. Peluang untuk agama hanya selagi hidup saja kita di dunia. Usahakan supaya mereka memahami apa yang kita sampaikan, apa yang kita bayankan, apa yang kita percakapkan, dan timbulkan minat untuk usaha. Tashkil menurut keadaan, terutamanya 4 bulan atau 40 hari. Yang penting dakwah untuk ubah pikir dari kehidupan dunia ke akhirat, dan kemudian mencoba memahamkan kepentingan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali targib mereka untuk ikut serta. Jadi targib mereka ini untuk ikut serta dalam program minggu depan. Dalam program pekan depan kita akan buat jaulah pertama lagi. Nah, kita akan bersilaturahmi kepada warga-warga di sekitar muhala, di sekitar masjid kita, dan kemudian kita adakan program seperti yang kita buat sekarang ini. Kita akan buat amal seperti amal yang kita buat waktu sekarang ini. Ditulis atau tidak ditulis nama tidaklah mengapa di dalam tashkil. Targib juga untuk buat gash kedua, targib juga untuk buat jaulah yang kedua, yaitu kita membuat amal yang sama seperti yang kita buat di muhala ini. Kita buat seperti ini juga di kampung atau di masjid di kampung sebelah kita, di kampung dekat dengan kampung kita. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usahakan mereka keluar 3 hari pada pekan yang ditetapkan. Misalnya pekan yang ketiga. Targib untuk buat taklim fadhail, targib untuk tasbih pagi dan petang. Semua orang di situ kita targibkan 2,5 jam sehari. Kita targibkan pentingnya meluangkan waktu 2,5 jam sehari untuk bersilaturahmi kepada orang-orang di sekitar muhala kita, di sekitar masjid kita. Kita akan usahakan pada setiap lelaki yang balik
supaya mereka dapat meluangkan waktu 2,5 jam untuk duduk memakmurkan masjid, baik malam atau siang. Mereka boleh doa, zikir, sholat nafil, dan sebagainya. Sekiranya 3 orang memberi waktu 2,5 jam serentak, mereka boleh membuat taklim sedikit, kemudian musyawarah, dan buat silaturahmi, buat ziarah, mengunjungi tetangga-tetangga di sekitar masjid kita, ziarah orang sakit, dan lain-lain. Beritahu kepentingan bagaimana mendidik keluarga kita, mendidik istri dan anak kita. Tashkil 2,5 jam. Jika jamaah luar datang, maka kita juga buat nusroh. Jika ada jemaah datang ke makomi kita, ke masjid kita, maka kita juga buat nusroh. Bentangkan juga kepada kaum laki-laki supaya masing-masing berusaha atas kaum wanita, agar mereka buat taklim, agar mereka mendirikan sholat, mendirikan amalan-amalan agama. Mereka berzikir, bertasbih, didik anak secara Islam, dan rangsang suaminya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentangkan kepada kaum laki-laki supaya masing-masing membuat amal seperti yang diterangkan barusan, yaitu berusaha atas kaum wanita, berusaha atas istri-istri mereka agar mereka buat taklim, mendirikan sholat, tasbih, didik anak secara Islam, dan rangsang suami mereka untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita buat usaha di tempat kita, begitu juga niat kita apabila kita buat gas kedua. Kita ziarahi juga alim ulama dan kargozari kepada mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa membuat usaha melalui musyawarah dengan orang-orang lama, walaupun mereka telah tua atau uzur dan tidak giat seperti dahulu lagi.